Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai ya, sambil aku santai-santai minum kopi atau apalah, terus sambil baca, dan energi yang aku bacain adalah energi yang ada pada saat ini. Jadi bisa resonate bisa enggak ya, bisa sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini buat kalian, tetapi juga bisa enggak. Jadi jangan dipaksain. Kalau kalian nggak suka juga mungkin dengan cara pembawaan aku, dengan cara aku bacainnya, dan dengan segala sesuatu yang kalian temukan di channel aku ataupun di dalam video ini, jangan dipaksain ya. Silahkan move on, cari hal yang membuat kamu nyaman. Kalau kalian tetap mau di sini juga welcome banget ya. Ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik juga energinya. Aku sudah shuffle, udah segala macam ya persiapan untuk membacanya. Dan aku harapin kalian semua dalam keadaan baik-baik semua, sehat-sehat semua. Pokoknya dilancarkanlah semuanya. Kalaupun memang kalian sedang dalam masalah, dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, aku doakan agar kalian tuh diberikan kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan juga solusi yang terbaik untuk kamu semua ya. Oke. Aku tadi waktu lagi shuffle, aku melihat ada sign-sign mungkin buat beberapa dari kamu mungkin lagi kecapean, ataupun mungkin kalian sedang menghadapi satu keadaan di mana itu membuat kalian lelah gitu ya. Udah capek, nggak tahu harus mikir apa, nggak tahu harus berbuat apa, jadi mungkin juga serba salah gitu ya, dan membuat kalian jadi kayak susah untuk mikir gitu ya, susah untuk berpikir mungkin dengan tenang juga gitu. Dan ya mungkin buat beberapa dari kamu ya simply kamu capek aja gitu ya, karena a lot of things happen gitu ya. Mungkin kalian lagi banyak kerjaan dan lain sebagainya, dan ini adalah pembacaan general ya, jadi bisa berupa maksudnya di bidang macam-macam. Jadi silahkan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke. Buat sebagian dari kamu, mungkin ini ada terjadi di dalam hubungan kamu. Mungkin kamu berhubungan tetapi dalam komunikasi kamunya mungkin juga kurang baik, ataupun ada masalah di sana, ataupun mungkin kamu ngerasa ada seseorang yang tidak jujur, ataupun lagi diem-dieman bisa jadi, ataupun orang yang tidak mau berbicara juga bisa ya. Yang membuat kamu lama-lama kayak kehilangan selera gitu loh untuk ada ataupun untuk ngutek-ngutek ini masalah gitu ya dengan mereka. Oke, kita lihat aja, kita masuk ke dalam pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini ya. The Lovers dalam keadaan terbalik ya. The Lover dalam keadaan terbalik ini ada satu hal yang kalian dedikasikan, ataupun ini adalah merupakan komitmen, ini bisa juga merupakan hubungan atau connection gitu ya yang terganggu ataupun malah terputus. Buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu merasakan ada hal yang tidak harmonis dalam hubungan kalian. Tidak harmonis mungkin di dalam pekerjaan kalian, dalam bisnis kalian, dalam mungkin pula di dalam keseharian, baik itu yang berhubungan dengan orang lain ataupun ini adalah hal yang berhubungan dengan kamu. Karena di sini aku lihat ada ketidakbalansan ya. Ada
Mungkin buat beberapa dari kamu ini ketidakseimbangan di dalam hubungan kamu, hubungan juga luas ya, bisa hubungan dengan pasangan, ataupun ini hubungan dengan orang tua, ataupun ini hubungan dengan saudara, teman, dan lain sebagainya, di mana mungkin ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan, ataupun dengan hasil dan apa yang diupayakan ini tidak seimbang, tetapi ada ketidakharmonisan di sana. Kalau misalnya sesuatu tidak harmonis tuh seringkali mengakibatkan itu kemana-mana gitu ya. Dari perasaan, akhirnya nggak bisa mikir, akhirnya apa yang dilakukan jadi salah, akhirnya jadi ya itu hal-hal yang semacam itu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mmm, ada sesuatu yang terputus, ada sesuatu yang hilang gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu ini, ada hubungannya dengan hubungan, ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi juga merupakan kontrak, mungkin juga hubungan kerjasama kamu dengan seseorang di dalam satu bisnis ataupun dalam satu kerjasama, ataupun ini adalah, eee, kamu dengan pekerjaan kamu, ya, kamu dengan perusahaan atau tempat kamu bekerja, ataupun dengan orang di mana kamu bekerja dan lain sebagainya. Tetapi ini terputus gitu ya, dan biasanya itu menimbulkan efek-efek yang cukup mengganggu, tetapi juga buat beberapa kadang-kadang hal ini hal yang kita kadang-kadang harus lepaskan, ini membuka peluang dan membuka jalan untuk hal yang seharusnya sudah nyampe ke kita ataupun ada di dalam hidup kita ya. Dan seringkali kita tuh kalau pada saat kejadiannya gitu ya, pada saat situasinya dan sedang dealing dengan situasi tertentu di mana kita harus melepaskan. Apalagi kalau misalnya kita lagi enjoy-enjoynya, ataupun kita bergantung, ataupun kita lagi seneng-senengnya, itu membuat banyak sekali ketidakterimaan bisa jadi, dan emosi-emosi lain gitu ya, yang bikin perasaannya juga nggak enak dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang di saat kita sudah menjalani itu, kita baru tahu, oh iya ya, baru bisa paham kenapa sih hal itu diambil dari hidup kita, kenapa sih hal itu dilepaskan dari hidup kita. Karena ada hal-hal baru yang memang sudah udah udah harusnya ada di dalam hidup kita gitu loh, udah gimana caranya kita mau, mmm, apa ya, membuka jalan kalau ininya penuh gitu loh, pintunya ketutup gitu ya. Kayak misalnya kita mungkin ngerasa pada satu masa gitu ya, seringkali orang, "Aduh gue nggak bisa, dia," misalnya ini dalam dalam hubungan gitu ya, "dia yang terbaik, dia yang paling baik, dia," apa ya, she's or he's the one gitu ya, orang yang tepat dan lain sebagainya. Tetapi mungkin, ada cerita lain yang memang kita belum tahu pada saat itu dan kita belum mengerti gitu ya, sehingga kita berusaha nih bertahan gitu. Tetapi kalau memang saatnya sesuatu itu sudah harus lepas gitu ya, kita mau berusaha berjuang sehebat apapun, iya, kalau sudah saatnya untuk kita lepasin ya kita cuma bisa berusaha gitu ya. Tapi kembali lagi alam ini yang kuasa, yang menentukan. Coba kita lihat ya lebih dalam lagi. The moon dalam keadaan tegap ya. Kalau yang aku lihat di sini, eh, sesuatu ini harus pergi ataupun dilepaskan dikarenakan adanya hal-hal yang ditutupin, hal-hal yang disembunyiin, hal-hal yang apa ya, tersimpan dalam gelap atau di ya mungkin kamu misalnya putus gitu ya, ataupun kamu bercerai, ataupun kamu berpisah dengan orang, ataupun ketidakselarasan atau ketidakharmonisan kamu dengan orang yang kamu dealing ini adalah dikarenakan mereka banyak menyimpan hal dari kamu, ataupun mereka banyak menyembunyikan, eee, ya tidak berkata jujur bisa jadi ya, tidak mau, apa ya, menceritakan yang sebenarnya dan lain sebagainya, itu bisa jadi ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, eee
banyak hal yang disembunyikan yang membuat kamu ya akhirnya mungkin ya pastinya lah ya kalau di saat kita percaya dengan orang dan yang pastinya kita pengen ya semuanya pasti apa adanya, ya nggak? Tapi kalau misalnya udah mulai kelihatan, oh lu nutupin ini dari gua, oh lu nutupin itu dari gua, nggak usah deh yang namanya pasang-pasangan dalam masalah percintaan. Yang namanya di dalam bisnis, kolaborasi, rekan kerja dan lain sebagainya. Kalau udah banyak yang ditutupin gitu ya, bukan berarti orang nggak boleh punya privacy, tetapi kalau ada hal-hal semacam ini yang berhubungan dengan apa yang kalian kerjakan dengan seseorang gitu ya, yang goals-nya adalah untuk kalian berdua, tetapi ada hal yang disimpan dari kamu dan ini menyebabkan kamu kehilangan kepercayaan gitu loh. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Nine of Pentacles di dalam keadaan tegap dan Judgment dalam keadaan terbalik ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin ini tuh kayak merasanya tuh kayak apa ya? Sesuatu yang udah kalian tunda-tunda gitu loh. Sesuatu yang udah kalian tunda-tunda karena mungkin ya pastinya lah ya, pasti ada ketakutan di situ, kekhawatiran di situ, ataupun males gitu ya, males ribut, males konflik, males banyak. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu menemukan kayak lebih baik aku sendiri gitu lah. Ini misalnya ini adalah satu bisnis ataupun satu kerja, satu hal mengenai kerja. Gue sama ini berusaha mendedikasikan diri gue, memberikan apalah dan gue menerima ya macam-macam ya, dengan segala hal yang kalian korbankan gitu loh. Dan kalian mungkin melihat ada jalan gitu loh, dan kalian ngerasa kok kayaknya kalau gue ngelakuin itu sendiri kayak lebih baik ataupun lebih menguntungkan ataupun membuat kalian lebih bebas ataupun lebih happy dan lain sebagainya. Lebih sejahtera lah intinya gitu ya. Dan mungkin kalian menunggu dulu sampai di saat yang tepat gitu ya menurut kalian, ataupun ini tuh kayak ada satu kepastian yang kalian tunggu gitu loh, yang kalian nanti-nantikan, tetapi itu tidak terwujud gitu ya, ataupun tidak muncul ataupun tidak datang dan kalian sudah kayak lebih baik gue ngelakuin ini jalan sendiri. Ataupun ini bisa jadi di dalam hubungan. Di dalam hubungan kalian mungkin di dalam ketidakpastian ya, mungkin buat beberapa dari kamu FWB-an gitu ya dengan seseorang atau terjebak dalam situationship ya, di mana nggak ada kepastian, nggak ada masa depan, nggak ada ujungnya, dan kamu ngerasa gua makin banyak masalah, perasaan gua nggak enak, jalan gua jadi tidak menentu, dan kok kayaknya gue lebih sejahtera dengan diri gue sendiri. Dan mungkin pada awal-awalnya kalian menunda hal tersebut ya, satu pastinya masih sayang, masih berharap gitu ya. Ya tadi aku bilang, tetapi intinya tuh kayak ada satu situasi dan kondisi yang bikin kamu tuh kayak ngambang dan gak kemana-mana. Pokoknya intinya adalah satu hal yang di sana tidak ada kepastian, ataupun buat beberapa dari kamu ini mungkin spesifik ya, kamu mungkin di dalam satu situasi di mana kamu mungkin hubungan kamu gitu ya seakan-akan rasanya disembunyikan dari dunia gitu ya, kamunya rasanya rasanya seperti melakukan sesuatu dengan pasangan gitu ya, tetapi
antara kamu dan dia tidak ada satu kejelasan, tidak ada satu kepastian gitu loh. Sehingga kamu, ini yang membuat mungkin akhirnya, eee, jadi kamu ngerasa situasinya berat sebelah, kamu ngerasa mungkin diperlakukan tidak adil ya, tidak imbang, eee, mungkin enak di dia, nggak enak di kamu gitu ya, ataupun ini bikin kamu lama-lama kayak capek aja gitu loh, capek dan mungkin saat itu udah mulai keluar yang tadi-tadinya kamu nggak apa-apa deh nggak apa-apa deh nggak apa-apa deh, itu mulai ada tanda tanya, ada kekhawatiran, ada ketidaknyamanan, ada hal-hal yang bikin kamu, jadi punya battle ataupun punya, perang sendiri di dalam diri kamu gitu ya. Aduh kok gue, disembunyiin sih gitu ya, kayak kayak dia tuh kok nggak apa dia ada apa gitu ya, kenapa dia menyembunyikannya, pasti ada alasannya gitu ya, dan kamu berusaha membuat alasan itu mungkin supaya masuk di akal kamu gitu ya, tetapi lama-lama, eee, ya capek gitu kan, capek untuk meyakinkan diri, capek untuk berbohong, capek untuk membohongi apalagi diri sendiri ya, yang dengannya kita ada 24 jam gitu. Oke, kita lihat lagi. Two of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, ini tuh kayak kayak kamu kayak udah tidak mau lagi gitu loh. Udah nggak mau lagi. Dengan adanya Two of Cup mulai mulai hilang mulai hilang mungkin rasanya, mulai hilang keinginannya, mulai hilang mungkin gairahnya, mulai intinya adalah mulai kehilangan keinginan. Saat orang ingin sesuatu dia akan punya segala macam alasan untuk mendapatkan hal itu yang dia inginkan. Tapi saat orang nggak mau, dia akan mendapatkan segala pemakluman gitu ya. Yang pastinya ya maunya kemana. Nah di saat orang itu maunya kemana, pasti dia akan melakukan segala cara untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, kalau yang aku lihat di sini, eee, ini maunya nih udah hilang. Jadi mungkin udah capek ya di dalam kepura-puraan, udah capek dalam kebohongan, udah capek di dalam ketidakpastian, ketidakjelasan, segala sesuatunya ditutupi, kamunya pun mungkin ditutupi, tidak ada kejujuran di sana kalau yang aku lihat, dan kamu ngerasa hal itu kok kayaknya saat gua iya gue pengen gitu ya, ini perumpamaannya kayak, iya gue pengen, gue sayang, gue mau hal ini ada dalam hidup gue, tetapi kenapa saat gue lagi sendiri, rasanya gue tuh lebih tenang gitu loh, rasanya gue lebih lebih sejahtera gitu loh, setidaknya walaupun segala sesuatunya gitu ya, tetapi gue tuh kok kayaknya lebih tenang. Tapi saat gue berpikir mengenai orang ini ataupun berpikir mengenai hal ini, atau saat gue ingin ingin fight untuk hal ini ataupun orang ini, kok gue jadi justru punya banyak masalah. Dan kamu mungkin udah punya pikiran, gue nggak mau lagi. Gue nggak mau lagi ada terjebak di dalam situasi dan kondisi ini. Buat sebagian dari kamu, spesifik mungkin yang tadi aku bilang, kamu mungkin teman tapi mesra, mungkin teman dengan keuntungan-keuntungan ya, di mana mungkin ada satu pihak yang sudah mulai baperan gitu ya, dan sudah mulai eh, berpikir atau punya keinginan ataupun punya harapan-harapan yang lebih gitu ya, ataupun mungkin ini buat sebagian lagi mungkin mudah-mudahan sih tidak banyak gitu ya, kamu mungkin dijadikan simpanan gitu ya, ataupun hubungan yang ditutupi dikarenakan ada pihak lain yang ada ataupun di dalam
situasi ini ya kadang-kadang mungkin bukan masalah hanya ditutupi, oh dia punya punya orang lain gitu, tetapi mungkin ada pihak yang tidak setuju. Contohnya bisa jadi hubungan ini tidak di menurut orang itu tidak direstui atau tidak disetujui ataupun hal-hal lain ya yang menjadi dasar bahwa dia masih belum bisa memberikan ataupun mewujudkan apa yang diharapkan gitu. Tetapi lama-lama dari alasan ke alasan ke alasan ke alasan, seringkali akhirnya pada satu titik omong doang, cuman pinter sepik gitu ya, gue tuh ya jadi akhirnya bisa nge-sense gitu ataupun akhirnya bisa menyadari kalau selama ini itu semua hanya dijadikan alasan. Alasan di mana apa yang kamu harapkan itu tidak terwujud, apa yang kamu minta itu tidak bertemu dengan hasil yang jelas dan pasti. Dan kamu udah ngerasa gue udah kasih waktu, gue udah kasih peluang, dan mungkin ini juga di dalam masalah bisnis juga ya, ataupun investasi kamu ataupun pekerjaan, mungkin kamu dijanjikan mau dinaikin gajinya ataupun kamu dijanjikan mau dipromosikan ataupun apapun gitu ya, yang membuat kamu bertahan di dalam satu situasi dan kamu terus berkontribusi ataupun kamu terus menginvestasikan diri kamu di dalam satu situasi yang lama-kelamaan kamu pikir kok kayaknya terlalu banyak yang ditutupi ataupun yang disembunyikan ataupun terlalu banyak agenda-agenda tersembunyi yang ada yang yang bikin kamu nggak sejahtera. Dan kamu ngerasa semakin gue ada di sini, dan saat kamu narik diri kamu dari situasi itu, kamu semakin ngelihat kejemplangannya. Dimana saat gue ada di situ, gue ngerasa nggak sejahtera, gue ngerasa nggak tenang, gue ngerasa nggak ada kedamaian, gue ngerasa nggak happy. Sedangkan saat gue sendiri, gue bisa mendapatkan hal-hal tersebut gitu. Eight of Swords. Tapi ada yang menghalangi. Dengan Swords, itu hal-hal yang ada di kepala kita, pikiran-pikiran kita. Ada hal-hal yang bikin kitanya kekunci di situ. Yang semestinya bisa lepas, jadinya nggak bisa. Karena apa? Pikiran-pikiran itu. Dan kadang-kadang bukan orang lain yang nahan kita, bukan hal-hal lain di luar diri kita yang nahan kita. Walaupun kita udah nggak mau nih ya, di dalam ini ya, ini ada sign yang tegas sekali mengenai hubungan, komitmen, kontrak, connection yang terpisah, terputus, terlepas. Tetapi di sini orang ini masih merasa hal-hal itu tidak mudah dilepaskan. Lebih seperti kayak terbelenggu. Terbelenggu dengan sesuatu yang dia pikir dia nggak bisa lepas dari situ. Dan kalau ini adalah Swords, itu lebih kepada pikiran kita sendiri yang bikin kita tuh menempatkan diri kita di dalam satu situasi yang sudah nggak menguntungkan. The Devil. Ya, ini konflik kalau yang aku lihat. Terbelenggu, tetapi di sini itu ingin lepas.
Gue nggak mau lagi ngasih apa yang diinginkan. Gue nggak mau lagi mendedikasikan diri gue, menginvestasikan diri gue untuk berkomitmen untuk ada di situ. Gue nggak mau lagi. Gue pengen punya kendali, gue pengen punya power, gue pengen punya kekuatan, gue pengen punya kontrol, gue pengen bisa lepas, gue pengen bisa lepas. Tetapi apa yang terjadi adalah dia tetap menempatkan diri dia di tengah-tengah si pedang-pedang itu. Dimana kalau kamu lihat sekarang, di sela-sela itu banyak sekali jalan yang sebenarnya bisa melepaskan dia. Dan dia sebenarnya dengan posisi tangan yang seperti itu, dia bisa buka matanya dan dia bisa melihat, oh gue bisa lewat ini, oh gue bisa lewat sini, oh gue bisa lewat sini. Tetapi matanya itu tertutup. Tertutup dengan apa? Iya, tertutup, kadang-kadang kita tertutup dengan ego kita, dengan ekspektasi kita, dengan keinginan kita, dengan dengan kepengenannya kita yang kadang-kadang kita nggak mau menurunkan itu, dan akhirnya kita kejebak. Ini ada satu situasi yang rasanya membuat seseorang terjebak. Walaupun dia pengen lepas, walaupun dia pengen udahan, walaupun dia pengen menyelesaikan hal ini, walaupun dia tahu ini udah nggak baik, ini udah nggak benar, dan itu menguras sekali energi dia. Tetapi dia dibutakan, dia dibikin nggak bisa melihat jalan keluarnya. Karena apa? Yang dia inginkan adalah gambaran A. Yang dia inginkan itu membuat dia tidak bisa melihat solusi. Gitu loh. Ketakutan, ya. Takut ini akan begini, takut nanti diomongin orang seperti itu, takut nanti konflik. Kadang-kadang gini loh, tidak ada satu perkembangan, ya. Tidak ada satu perkembangan, improvement yang terjadi tanpa adanya goncangan. Tanpa adanya satu chaos. Kamu bayangin aja ya, dari benih misalnya untuk menjadi satu pohon yang besar, dia harus melewati segala sesuatunya, dan untuk meletek gitu ya, bijinya itu untuk meletek itu kan, itu membutuhkan sesuatu yang bikin dia berkembang, berbuah, bertumbuh. Termasuk di dalam hidup kita. Kita ngelewatin hidup ini stage demi stage gitu ya. Dan di setiap tahapan itu pasti akan ada goncangan-goncangan, terpaan, tetapi itu adalah untuk menerpa kita, untuk membentuk kita. Dan itu bukan dari sesuatu yang halus-halus, yang baik-baik, yang lancar-lancar, yang manis-manis. Dan sering kali kita hidup ini membutuhkan keberanian kita. Keberanian kita untuk berani bertindak, untuk berani berbuat, untuk berani mengambil keputusan, untuk berani mengambil tindakan, untuk berani speak up, untuk berani berdiri, untuk berani melawan, untuk berani punya prinsip. Selama kita takut, yang ada kita akan terjebak di dalam satu situasi dan kondisi yang sebenarnya udah tidak menguntungkan, dan yang sebenarnya udah membuat kita tidak sejahtera. Dan kadang-kadang seringkali kita dibutuhkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang tentunya tidak, yang bikin kita kadang-kadang nggak ngerasa nyaman gitu ya. Tetapi hal itu membuat kita jadi lebih luas, jadi lebih berkembang, jadi lebih maju, jadi lebih berani. Gitu loh.
Page of One dalam keadaan terbalik. Dan iya, kalau dari luar melihat keadaan dan situasi orang ini, seperti ya mungkin kamunya sendiri sudah menunjukkan gitu ya, udah menunjukkan ketidaktertarikan, ketidakinginan, ketidakbergairahan, udah males-malesan, udah ya udah seperti itu. Cuman ini masih ketrap di sini, masih kejebak di sini. Walaupun di sini kamunya udah pengen melepaskan ikatan itu, pengen untuk bisa pegang kendali sendiri. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya memang kelihatannya seperti itu. Cuman ya ini masih belum apa ya, belum pecah gitu loh. Ini ibarat kayak bisulnya belum pecah gitu ya. Masih matanya tuh masih di situ gitu. Ace of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Iya, kamu ngelihat di situasi dan kondisi yang kamu sedang hadapin ini udah nggak ada prospek, udah nggak ada opportunity-nya, udah nggak ada, kamu ngelihat tidak ada jalan di situ, tidak ada peluang di situ. Apakah ini akan jadi berpeluang? Ada ya pastinya kalau misalnya ada perkembangan, ada kemajuan ataupun ada dari timbal balik ataupun dari respon yang kita lihat gitu ya atau kita rasakan, itu kan bisa ya namanya insting ya. Oh ada. Ini tuh di dalam situasi ini tuh kamunya sendiri tuh udah ngelihat kayak nggak ada, ibaratnya kamu ngelihat ke depan tuh udah gelap. Dan kamu udah muter-muter nih kayak, ini kok gue kayak jalan di tempat ya? Kok kayaknya gue nggak kemana-mana ya? Kok kayaknya gue di sini-sini aja ya? Dan kayak tersesat sendiri gitu loh. Membuat beberapa dari kamu, kalau kamu ini masuk ke dalam yang tadi aku bilang, kamu mungkin FBB-an, kamu mungkin terjebak dalam situationship, teman tapi mesra dan lain sebagainya. Dan mungkin ini adalah orang yang sudah punya pasangan. Dan kamu tahu dia nggak bakal melepaskan pasangannya itu. Dan mungkin ada deal-deal gitu ya, yang akhirnya membuat kamu tidak nyaman. Dan lama-kelamaan kamu melihat semakin berjalannya waktu, kamu mulai ngerasain gue cuman buang waktu, gue cuman buang tenaga, gue cuman nyakitin perasaan gue cuman merugikan diri gue. Tetapi mungkin untuk bisa berkata, gue gak mau lagi loh, gue udah cukup, sudah sampai di sini, sudah selesai. Itu rasanya untuk sebagian dari kamu melihat adanya si Eight of Swords ini masih belum bulat gitu loh. Masih do-nya tuh masih do gitu loh. Bukan do gitu. Masih belum, enggak, gua nggak mau. Tapi masih yang kayak misalnya aku kangen nih, kita makan yuk. Atau aku kangen nih, atau dibelai dikit ataupun disayang dikit ataupun dielus dikit langsung lumer gitu ya. Langsung aduh kok gue masih ini, oh kok masih lucu ya, oh kok masih ini sih, kok masih sayang, masih aduh nanti gue nggak bisa ngedapetin perasaan yang gue punya. Nah itu masih ibaratnya sebenarnya sih
kamunya nih lagi hantem-hanteman sama diri kamu, sama hati kecil kamu gitu loh. Lagi hantem-hanteman tuh sama hati kecilnya sendiri. Untuk ini akhirnya keluar gitu ya, akhirnya keluar dari sini, dia harus ngedenger dan membiarkan si hati kecilnya, dianya, jiwanya, dan mau gitu loh, mendengarkan. Ibaratnya gini, ini tuh kayak lagi kamu ada di sini, hati kecilnya, dirinya dia, jiwanya dia tuh, udah lo jangan di sini. Udah ini tuh mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Lu mau dikongtain gitu ya, lu mau dibacotin nama orang ini, lu mau di-speakin nama orang ini. Nggak cuma di dalam berpasangan, dalam percintaan yang tadi aku bilang. Ini bisa jadi ya, mungkin orang yang punya punya posisi ataupun punya uang gitu ya, ataupun punya posisi yang ada di atas kamu, yang kamu mungkin bisa bergantung sama dia, ataupun kamu uh, ya ada sesuatu yang kamu butuhkan juga dari hadirnya orang ini ataupun hal ini dalam kehidupan kamu, sehingga kamu susah untuk melepaskan itu gitu. Tetapi kamu tuh ngerasa bahwa apa yang terjadi akhirnya membuat kamu terkontrol, terkendalikan oleh hal ini, oleh orang ini. Misalkan oleh, bisa jadi teman gitu ya, yang mungkin ya kamu punya kebutuhan-kebutuhan khusus dengan mereka, ataupun dengan keluarga, yang akhirnya kamu ngerasa nggak punya kontrol lagi dengan diri kamu. Akhirnya kamu harus ngikutin, karena kebutuhan kamu akan mereka itu membuat kamu dikontrol oleh mereka gitu loh. Tetapi sampai kapan? Pertanyaannya sampai kapan? Seven of Cup, ya, Seven of Cup. Kalau di sini aku melihat, nah kan, the bottom of the deck-nya ya, the star card dalam keadaan terbalik, di mana dan di belakangnya ada the world card ya. Sesuatu ini masih belum finish, masih belum selesai, masih belum tuntas ya. Masih banyak ketidakjelasan yang ya belum ada closure di situ ya. Belum ada kepastian juga. Tapi ini masih ongoing gitu, masih on process. Di sini tapi dengan the star card dalam keadaan terbalik, sudah kehilangan harapan, kayak sesuatu yang tidak bisa, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Ini adalah message-nya, Seven of Cup dalam keadaan terbalik ya. Melihat sesuatu, melihat kebenaran yang ada, membuka layer demi layer, dan membuka mata dan telinga kita, membuka diri kita, hati kita, pikiran kita untuk melihat hal itu apa adanya, tanpa intervensi ekspektasi, tanpa intervensi emosi-emosi, perasaan-perasaan, dan hal-hal yang membuat kamu tidak bisa melihat satu hal secara sebenar-benarnya, seada-adanya, walaupun itu bukanlah hal yang kamu inginkan, walaupun itu bukanlah hal yang kamu harapkan. Seringkali yang namanya kebenaran itu pahit, pedes bahkan, sepet bahkan ya, waktu kita menghadapinya. Tetapi itu akan membantu kita untuk bisa melihat situasi dan kondisinya dengan jelas, memisahkan diri kita gitu ya, dari situasi dan kondisi kita yang kita hadapin, sehingga kita bisa melihat hal itu lebih netral, dan kita tidak mencampur adukan perasaan ketakutan kita, sehingga kita jadi nggak bisa benar-benar mendapatkan solusi yang terbaik, karena seringkali hal itu yang menghalangi kita dari kebenaran. Oke, ya itu adalah pembacaan yang aku lihat pada saat ini, energi yang aku lihat. Lihat sampai dalam, jangan hanya lihat luarnya aja, jangan hanya lihat layer atasnya aja. Coba lihat ke dalam,
Coba lihat ke dalam-dalamnya, ada apa itu ya? Ada sesungguh-sungguhnya berani untuk ngepil out gitu loh, layer demi layer dari situasi dan kondisi kamu, dan lihat itu dengan sejujur-jujurnya gitu. Sehingga kamu kembali lagi dapat menemukan solusi yang terbaik. Mungkin bukan yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu perlukan. Oke, ini adalah pembacaan untuk minggu ini. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.